Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad. Amma ba'du, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menghadiri majelis kita pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita atas izin Allah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu agenda kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum teman-teman semuanya, rekan-rekan yang hadir, teman-teman pada sore hari ini yang Allah berkahi. Perkenalkan, nama saya Amir Mukhtar. Insya Allah saya diamanahi pada sore hari ini untuk menjadi pemandu acara untuk agenda sore hari ini. Nah, agenda sore hari ini itu kita akan membahas sebuah materi yang luar biasa yang teman-teman pasti bakal terkagum-kagum atau mungkin dapat insight baru dari materi kita pada sore hari ini, yaitu menjadi sahabat Al-Quran di tengah berbagai kesibukan. Nah, ini mungkin juga menjadi satu dilema untuk kita semua seorang muslim yang mungkin kita udah disibukkan dengan dunia gitu kan, atau mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia, dan bagaimana nih caranya kita bisa bersahabat dengan Al-Quran di tengah-tengah kesibukan kita. Dan materi ini insya Allah akan cocok buat kita-kita semuanya yang mungkin banyak kegiatan di luar sana, dan alhamdulillahnya hari Ahad ini kita dikumpulkan dan tentunya kita menimba ilmu bersama-sama insya Allah di sore hari ini, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Sebelumnya saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan, teman-teman ini semuanya yang sudah ada di Zoom meeting pada hari ini, mungkin bisa mengganti format namanya menjadi nama underscore asal gitu ya. Jadi kita tahu, nanti kita bisa tahu nih jaringan kita ini sudah sampai ke daerah mana saja. Selain itu juga kita bisa saling mengenal ya. Jadi mohon kesediaannya untuk rekan-rekan untuk mengganti format namanya terlebih dahulu dengan format nama underscore asal. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, mungkin juga kalau misalnya ada teman-teman yang belum join juga bisa diajak teman-teman yang lainnya agar kita bisa lebih ramai lagi, bisa lebih banyak lagi manfaat yang bisa didapatkan banyak orang, lebih banyak orang gitu ya. Jadi nggak hanya kita-kita aja nih, jadi nggak berhenti hanya di kita, dan kita harap ilmu ini bisa sampai ke banyak orang. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang menjadi sahabat Al-Quran di tengah berbagai kesibukan. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan inti, terlebih dahulu marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Sultan Akbar Abdillah. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya, Kang Amir? Jelas, Kang. Aman. Oke, alhamdulillah. Insyaallah di sini akan membacakan Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30. Maka bagi yang ingin menyimak atau misalkan membuka mushafnya bisa dibuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Quran. Jazakallah khair kepada Kang Sultan Akbar Abdillah. Semoga yang membacakan dan juga mendengarkan selalu dilimpahi rahmat, hidayah, dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini senantiasa juga mengingatkan kita bahwa mungkin teman-teman atau rekan-rekan teman-teman ini semuanya tahu ya, kasus global yang sedang terjadi, kasus-kasus pembakaran Al-Quran di negeri barat sana yang sudah marak terjadi. Nah, ini menjadi satu pecutan untuk kita semua sebagai umat Islam untuk bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran dan bagaimana caranya kita bisa menjaga dengan seluruh jiwa dan keimanan kita ya. Semoga menjadi pengingat juga untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita memasuki agenda kita yang selanjutnya. Tapi sebelumnya, sekali lagi diingatkan kepada rekan-rekan semuanya untuk bisa mengganti terlebih dahulu format namanya menjadi nama underscore asal. Jadi mungkin rekan-rekan teman imani yang belum teman-teman nih yang belum mengganti ya namanya, mungkin bisa diganti terlebih dahulu sebelum kita memulai pematerian kita pada sore hari ini. Selanjutnya, kita akan segera mendengarkan pematerian yang akan membahas tentang ini ya, menjadi sahabat Al-Quran di tengah berbagai kesibukan bersama Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC. Nah, sebelumnya kita akan mengenal lebih jauh ya tentang pemateri kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC. Beliau adalah seorang ketua umum Rumah Al-Quran Nusantara. Selain itu, beliau juga sebagai pembina Yayasan Markaz Al-Quran Indonesia. Selanjutnya juga beliau adalah seorang pembina Muslim Musifah Mukhayyam Al-Quran Nasional. Beliau juga seorang muwajih Mukhayyam Al-Quran di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan mancanegara. Beliau juga adalah seorang muwajih kajian-kajian Islam umum dan perkantoran. Selain itu, teman-teman juga pemateri kita pada sore hari ini juga telah menelurkan banyak karya. Beberapanya adalah beliau sudah mencetak ratusan hufaz yang tersebar di wilayah Indonesia. Beliau juga telah mendirikan lembaga-lembaga Al-Quran di Indonesia, dan selanjutnya beliau sudah menuliskan dan membukukan beberapa tulisannya, belasan buku-buku terkait dengan Al-Quran. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan mendapatkan pematerian yang daging banget nih teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya melewatkan pematerian kita pada sore hari ini. Marilah kita simak ya. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan posisi terbaik ya untuk menyimak pematerian kita pada sore hari ini. Dan juga dihimbau juga kepada rekan-rekan semuanya untuk menjaga keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Untuk rekan-rekan teman-teman nih yang bisa menyalakan kameranya, dihimbau untuk bisa menyalakan kameranya. Jadi kita juga bisa saling bertatap muka, kita juga bisa menjaga adab kita kepada guru kita yang sedang memberikan transfer ilmu, transfer knowledge-nya kepada kita semua. Jadi dengan adanya teknologi ini kan kita jadi dipermudah gitu ya untuk bisa menimba ilmu, padahal dari rumah gitu, nggak perlu jauh-jauh keluar rumah, nggak perlu jauh-jauh pindah gitu ya, pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi marilah kita syukuri dengan kita menjaga adab kita,
kepada guru kita saat sedang diberikan transfer ilmu atau sedang diberikan ilmu kepada kita semua. Dan alhamdulillah Ustadz Abdul Aziz sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Khair insyaallah. Bagaimana hari ini Ustadz? Panas ya? Ya, alhamdulillah agak panas ya. Masya Allah. Insya Allah hari ini udah siap Ustadz? Mengisi. Ya, insyaallah. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita dengar pematerian dari Ustadz Abdul Aziz. Kepadanya, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, pada hari ini kita ditakdirkan memiliki niat yang baik insyaallah untuk menjadi sahabatnya Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan siapa yang menjadi sahabatnya Al-Quran, maka di hari kiamat nanti Quran akan mencari sahabat-sahabatnya. Dicari dalam rangka ditolong, ditawarkan kesulitan. Bahkan kalau ada apa-apa, Qurannya mengatakan, ya Allah, ya, orang ini dulu karena saya, dia sering begadang, ya, sering kurang tidur. Ya. Tolonglah ya Allah, apakah tolong dalam arti selamatkan dari azab-Mu, ataukah permudahlah urusan kehidupan di akhiratnya. Ya. Itulah salah satu keutamaan menjadi sahabat Al-Quran. Ya. Kalau baca hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang yang dulu bersahabat dengannya. Jadi yang disebut membaca Al-Quran, yang akan ditolong oleh Al-Quran, bacaan yang mengantarkan manusia menjadi sahabatnya. Ya. Bukan sekedar membaca. Ya. Karena kalau menjadi sahabat berarti perlu bacaan yang rutin. Ya. Ya. Bacaan yang terus-menerus. Tidak ada keterputusan. Ya. Tidak ada istilah mantan. Ya. Ya. Mantan pembaca, mantan penghafal. Ya. Baru orang itu berhak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Satu hal yang sering kita dengar, ya, untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran adalah kendala-kendala, ya, yang sebenarnya bukan kendala. Ya. Tapi ketika kita meyakini kendala, jadilah kendala. Yaitu orang yang mengatakan, saya akan sibuk, saya akan kerja
seakan kuliah, seakan ibu rumah tangga, seakan sudah berumur, padahal yang muda juga belum tentu. Saya ini, saya itu. Ya. Karena itu, materi ini mengingatkan kita bahwa kalau memang kita serius ingin menjadi sahabat Al-Quran, ya, maka kita harus membuang semua bahasa-bahasa yang kita buat sendiri, yang dibuat sendiri oleh manusia. Ya. Kalau dia mengatakan sibuk, ya ternyata ada orang yang sudah rajin bersama Al-Quran, memang dia pengangguran. Ya. Ya. Kalau ada yang mengatakan bekerja, ya kuliah, ya memang kalau ada orang rajin bersama Al-Quran harus nggak kuliah gitu, ya berbagai macam ungkapan-ungkapan yang harus kita buang, ya. Dan tidak kita yakini sebagai sebuah penghalang bagi diri kita. Ya. Jadi syarat utama, ya, untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran, ya, maka kita harus kembali dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna. Kembalilah manusia kepada Allah, niscaya kamu akan sukses menjalani hidup ini. La'allakum tuflihun. Ya. Jadi langkah-langkahnya apa saja agar kita ketika akan kembali kepada Allah dengan Al-Quran ini disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka yang pertama, ya, terimalah, ya, semua yang terkait dengan fikrah ke-Al-Quranan, ya. Pola pikir ke-Al-Quranan, terima dulu, ya. Sebelum nanti dilaksanakan, diupayakan, terima dulu, ya. Jangan setiap ada ajakan bersama Al-Quran, ya, sekedar mengatakan ya, sekedar mengatakan siap aja nggak mau, ya. Sudah langsung membentengi dirinya dengan berbagai macam halangan. Ya. Maka orang seperti ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebetulnya ada ajakan setiap orang beriman harus rajin membacanya, misalnya. Ya. Seperti tadi bacaan pembuka Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitab Allah. Ya. Maka harus terima dulu. Siap ya Allah, saya mau baca. Ya. Saya memang butuh membaca Al-Quran. Ya. Langkah kedua, ya, ketika kita sudah siap, maka ya, pelajarilah, ya, mengapa manusia harus, ya, apakah membaca, memahami, mengamalkan, mentadabburkan, itu semua kan ada ilmunya, ya. Ada penjelasan-penjelasan yang sangat panjang di balik setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia. Ya. Jangan sampai berhenti di apa? Maka pelajarilah, ya, semua yang terkait dengan membaca Al-Quran sebagai bukti bahwa kita
menerima ya, menerima Al-Quran menjadi bagian hidup kita ya. Kemudian berdoalah kepada Allah ya. Kenapa? Karena yang memiliki Al-Quran ya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, apakah dengan doa Allah marhamni bil Quran, atau mungkin doa dengan ungkapan diri kita sendiri, ya Allah tolonglah hambamu ini untuk menjadi sahabat Al-Quran, untuk bisa untuk selalu memiliki waktu bersama Al-Quran dan seterusnya ya. Kemudian ya, carilah komunitas dengan orang-orang yang senang Al-Quran ya. Bagaimana dalam urusan dunia semua ada komunitasnya ya. Yang senang bola ada komunitasnya, yang senang yang hobi-hobi tertentu ada komunitasnya ya. Maka apalagi ingin menjadi sahabat Al-Quran ya nggak bisa otodidak, harus memiliki kebersamaan dengan orang-orang lain yang juga punya niat dan tujuan yang sama. Karena dikatakan di surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin satu dengan yang lain itu akan saling mendukung, saling memotivasi, saling menjadi inspirasi ya. Disitulah akan tumbuh semangat ya. Langkah berikutnya berusaha ya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang sudah bisa bersahabat dengan Al-Quran, jangan kira itu diperoleh dengan satu yang tiba-tiba ya. Bangun tidur tiba-tiba seneng Quran gitu ya. Ya, atau lagi merenung-merenung jadi seneng Al-Quran, enggak. Itu pasti ya melalui proses ya, istilahnya jatuh bangun, lama-lama bangun terus ya. Tapi kalau belum ada jatuhnya ya, belum ada bangunnya ya jatuh terus ya. Coba lagi ya. Sampai akhirnya Allah melihat bahwa hambaku ini serius ingin menjadi sahabat Al-Quran, baru ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitulah ya langkah-langkah untuk menjadi sahabat Al-Quran ya. Jadi ada tentu pentingnya menjadi sahabat Al-Quran, ada kepentingan ya, pentingan hidup dunia ya, yaitu agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan hawa nafsu umumnya manusia ya, yang disebut dalam Al-Quran wattaba'a hawahu ya. Orang yang selalu terjerumus mengikuti hawa nafsunya, mengikuti setannya ya, akhirnya ya, gagal menjalani kehidupan. Dan siapa yang gagal menjalani kehidupan dunia berarti gagal, apalagi kehidupan akhiratnya lebih gagal lagi ya. Maka menjadi sahabat Al-Quran insya Allah menjadi solusi ya, solusi agar manusia ya menjalani kehidupan dunia ini istilahnya fid dunya hasanah, otomatis fil akhirati hasanah ya. Maka semua langkah-langkah ini ya harus didukung oleh kesiapan ya, kesiapan apa ya, ma'rifatullah ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala
dengan sebaik-baik. Ya. Supaya apa? Ya. Supaya terhindar dari hal-hal yang sifatnya terbawa-bawa oleh kondisi. Ya. Ibarat orang ditanya, kenapa kamu Muslim? Ya memang orang tua saya Muslim, ya lingkungan saya Muslim, sekolah saya Islam, ya udah saya Muslim. Nah, yang gini-gini ini jadi tidak memberi suatu efek ideologis. Ya. Kenapa kamu sholat? Ya karena semua pada sholat, saya nggak enak kalau nggak sholat. Malah karena itu Islam ini disebut dengan dinul ilmi. Ya. Din yang mengandalkan kepada pengetahuan. Setiap poinnya ada ilmunya. Ya. Baca Quran demikian juga. Ya. Jangan sampai baca Qurannya ya dulu sudah orang tua dulu ya dimarahin kalau ya. Akhirnya ketika sudah dewasa diberi kebebasan hidup silahkan kamu milih ya maka karena nggak tahu ilmunya ya, akhirnya terjadi ya kondisi-kondisi persahabatan Al-Quran yang sangat temporal ya. Kalau ditanya kenapa kamu hafal Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah. Ya dulu waktu TK diajarin begitu. Ya, sekarang ya nggak perlu lagi. Itu untuk TK doang. Ini salah satu ya, penyikapan yang sangat temporal. Karena ada kondisi yang dia begitu, dia berbuat. Tapi dia nggak pernah sadar dulu kenapa disuruh ngafal Al-Fatihah. Kenapa disuruh sering diajak baca bersama surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga masalah tilawah juga begitu. Lihat kanan kiri nggak ada tilawah. Ya. Tapi begitu Ramadan pada tilawah ya tilawah juga. Begitu Syawal ya ada berhenti juga. Ya. Nah, ini semua dampak-dampak karena tidak adanya ilmu ya terkait dengan bagaimana seharusnya ya, bersahabat dengan Al-Quran. Ya. Jadi ilmu bersahabat dengan Al-Quran secara umum adalah yang saya katakan tadi ma'rifatullah. Ya. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sahibul kalam. Ya. Sebagai pemilik Al-Quran itu sendiri. Ya. Sehingga otomatis ya semua isi Al-Quran adalah firman. Ya. Firman Allah. Ya. Bisa berbentuk instruksi atau larangan. Bisa berbentuk janji ataupun ancaman. Ya. Bisa berbentuk penjelasan kisah-kisah umat masa lalu. Ya. Dan berbagai macam ya variasi-variasi kalamullah ya, di dalam Al-Quran ini. Ya. Nah, ini penting menjadi sebuah akidah ya, bahwa Quran ini memuat kalamullah ya. Ya. Jadi jangan dilupakan faktor Allahnya ya. Ya, jangan sampai dianggap seperti ya kitab biasa ya ataupun surat ya, surat dari orang yang nggak dikenal gitu ya. Ya. Dan yang kita lihat kalau saja ada surat dari presiden saja pasti diperhatikan ya. Padahal seorang presiden hanyalah penguasa sementara ya. Ya. Baik masa jabatannya ataupun keberadaan presiden itu sendiri ya, ya pasti akan berakhir. Ya. Sementara Al-Quran merupakan firman Allah, kalamullah, ya,
yang menciptakan manusia itu sendiri, yang memberi rezeki pada manusia itu, yang mengatur seluruh kehidupan. Ya. Begitulah seharusnya ya, satu kesadaran ma'rifatullah terkait dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah ya kalamullah. Ya. Ya. Lanjut diperdalam lagi ya. Ternyata ketika Allah menciptakan manusia ya, maka Allah sudah ya memaketkan ya, disepaketkan dengan Al-Quran itu sendiri. Ya. Ibarat kita beli laptop, sudah pasti ada softwarenya. Gitu. Ya. Nggak mungkin kita beli laptop tanpa software, ya, atau tanpa apa, ya, onderdil yang ada. Ya. Maka sesungguhnya ketika Allah menciptakan Al-Quran, menciptakan manusia, itu sudah harus terpaketkan dengan Al-Quran. Sehingga siapa yang hidup tanpa Al-Quran berarti ya ada elemen kehidupan yang dia lepaskan atau jauhkan. Ya. Ibarat manusia ya dikasih ginjal oleh Allah sebagai satu bagian yang harus ada di setiap manusia, ya. Malah dibuang-buangin misalnya, ya. Atau punya paru dibuang, ya. Dan apapun yang signifikan dalam kehidupan manusia ketika dibuang, ya, maka apa jadinya manusia itu? Ya. Cepat atau lambat pasti mati, ya. Bagaimana dengan Al-Quran? Ya sama. Siapa yang membuang Al-Quran dari agenda kehidupannya, maka dia disebut manusia yang hidup tapi mati. Artinya apa? Ya, mati secara kejiwaannya. Fisiknya sih masih bisa jalan, masih bisa lari, tapi jiwanya sudah mati. Ya. Baca surat Al-An'am, ya. Kurang lebih ayat 122 ya, awaman kana maitan, ya. Ketika manusia itu tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, ya, 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 cuma dimiliki saja, punya mushaf punya, ya. Tapi bersahabat enggak, ya. Ya, karena aslinya bersahabat dengan Al-Quran itu ya paling tidak selalu membacanya. Ya. Membaca yang sampai mengenalnya. Tahu. Al-Quran, kamu sering baca Quran? Iya, sering. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Karena sering baca, dia tahu. 114. Ada berapa juz? 30 juz. Ya. Semakin bersahabat, semakin tahu seluk-beluk Al-Quran. Ya. Ya, bil khusus hamba-hamba Allah yang telah ditolong oleh Allah sampai hafal, berarti itu sesungguhnya sudah ada unsur, ya, walaupun mungkin belum utuh, ya, tapi sudah lebih besar unsur persahabatan sejatinya, persahabatan yang lebih dalamnya terhadap Al-Quran. Ya. Ya. Jadi yang tidak mau bersahabat dengan Al-Quran sama saja seperti memisahkan bagian penting di dalam badannya. Yang kalau nggak pakai paru, nggak pakai ginjal, nggak pakai jantung, apalagi dijamin mati. Ya. Ya. Maka mereka yang nggak mau bersahabat dengan Al-Quran, Allah mengistilahkan mati juga. Ya. Ya. Sehingga apa yang dibaca surat Yasin juga memberi makna itu. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang mati. Ya. Walaupun di ayat ini ada penafsiran lain, tapi salah satu penafsirannya adalah
Ya, kami menghidupkan manusia yang tadinya mati karena hidup tanpa Al-Quran. Ya. Sehingga setelah dia hidup bersama Al-Quran, jadilah dia hidup. Buktinya apa? Buktinya semua yang dilakukan ya menjadi lebih bermanfaat dan terabadikan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Adapun penjelasan Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan sepaket dengan Al-Quran. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran ya. Pun di sini nggak disebut Al-Qur'annya ya. Ya, seperti yang sering kita dengar, kenapa nggak disebut objeknya? Bacalah titik-titik dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Maka jawabannya, ya, memang apa saja ya, harus dibaca. Ya. Tapi utamanya adalah Al-Quran. Ranking satunya. Memang kita disuruh baca apa saja yang bermanfaat ya, tulisan para ulama, suruh baca hadis, tapi tetap yang nomor satu Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ya. Menciptakan apa? Ya aslinya menciptakan semua makhluk yang ada di alam semesta. Ya. Tapi tetap aja yang nomor satu disebut menciptakan manusia. Diri kita nih. Khalaqal insana min alaq. Ya. Apalagi Ar-Rahman. Ya. Allah itu maha sayang banget sama semua makhluknya. Ya. Karena sayang, Allah ajarkan Al-Quran. Allamal insan. Ya, allamal Quran. Ya. Ya. Kepada siapa Al-Quran diajarkan? Kepada ciptaannya yang berbentuk, yang berwujud manusia. Allamal Quran, khalaqal insana, allamahul bayan. Ya. Jadi sampai di sini kita paham ya bahwa ya aslinya manusia nggak mungkin ya hidup tanpa Al-Quran karena penjelasan dari penciptanya ya bahwa Al-Quran bahwa Al-Quran ini satu paket dengan penciptaan manusia. Ya. Maka secara teori berarti manusia itu butuh banget sama Al-Quran. Ya. Ya. Oh, kira ke depan. Ya. Kemudian ya ketika manusia itu tidak menunjukkan rasa butuhnya dengan Al-Quran, ya, maka Allah marah. Masih di surat Al-Alaq ya. Kalla katanya. Ya. Kalla. Ya. Mau sampai kapan kamu jauh dari Al-Quran? Ya. Ya. Dasar kamu itu memang makhluk yang sombong. Ya. Kalla innal insana la yatgha. Ya, gimana nggak disebut ya, sombong ya. Ya. Manusia dengan manusia itu saling membutuhkan. Ya. Ya, seorang suami pasti butuh istri, istri butuh suami. Ya. Ya, begitulah manusia satu dengan yang lain. Ya, nggak mungkin hidup tanpa dukungan orang lain. Ya. Padahal statusnya sama-sama makhluk. Bagaimana dengan Allah penciptaannya manusia merasa nggak butuh? Kalau Allah sebut dengan yatgha. Ya. Nah, kenapa disebut rasanya nggak butuh dengan Allah, nggak butuh dengan Al-Quran, nggak butuh yang katanya ada pahalanya, nggak butuh yang katanya ada syafaatnya,
nggak butuh yang katanya akan menyelamatkan dari tergelincir dengan hawa nafsunya, godaan setan. Awas ya. Nanti kamu akan menghadapi sebuah kondisi, mau nggak mau kamu butuh kepada Allah. Ya, saat kapan? Inna ila rabbika ruja'ah. Saat manusia itu sudah kembali kepada Allah alias mati atau nanti dibangkitkan, udah pasti butuh kepada Allah. Tapi saat itu Allah nggak mau nolong karena sudah selesai ya sesi kehidupan dunia. Akhirat sesi kehidupan pembalasan. Ya. Saya yakin sudah lebih dari itu ya, mendasari hubungan kita dengan Al-Quran ataupun persahabatan kita dengan Al-Quran dengan dasar ma'rifatullah. Ya. Kenalilah Allah dengan baik. Salah satunya adalah ya bahwa Allah pencipta diri kita ya itu memang bertujuan agar kita hidup bersahabat dengan Al-Quran. Dari Al-Quran kita mengetahui bagaimana cara beribadah, gimana cara mengatur kehidupan, sehingga kita berkesimpulan berarti hidup ini nggak mungkin kita atur-atur sendiri, kita harus mengikuti aturan Allah. Ya. Maka kembali Allah mengingatkan pencipta diri Allah sebagai pencipta manusia itu. Ya. Bahkan yang diingatkan adalah seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Al-Baqarah 21. Ya. U'budu rabbakum. Beribadalah kamu kepada Allah. Ya. Kenapa? Alladzi khalaqakum. Karena Allah menciptakan kamu. Ya. Supaya penciptaanmu itu ya berjalan atau running sesuai dengan SOP yang benar. Ya. Mobil aja kalau dioperasikannya nggak sesuai SOP, ya. Sebentar juga rusak ya. Apalagi manusia. Ya. Bahkan orang-orang sebelum kamu ribuan abad yang lalu itu juga ya, sudah memberi contoh bahwa mereka juga dengan wahyu Allah mereka beribadah. Ya. Hasilnya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'rifatullah. Kedua, ya, ma'rifatullah dalam arti tawakal. Ya. Ma'rifatullah dalam arti penyerahan diri kita kepada Allah. Ya. Tawakal seperti apa ya yang akan membuat manusia itu nggak mungkinlah jauh dari Al-Quran, nggak mungkin tidak bersahabat dengan Al-Quran. Tawakalnya begini ya, ibaratnya ya kita merasa kerepotan nih kalau ngurus apa katakan memperpanjang macam-macam lah, bisa hampir setengah hari ya, biasa habis waktunya hanya untuk ngurus STNK ya. Menyerahkan kepada ya kepada biro jasa misalnya ya. Ya. Sehingga nggak perlu repot-repot ya, sore-sore udah beres ya. Ya. Ya begitu juga manusia ya. Ya. Ketika disuruh tilawah misalnya, tilawah ya. Kalau dia nggak menyerahkan dirinya kepada Allah ya, maka dia akan menghalangi dirinya dengan kondisi dirinya.
Kenapa? Karena dia tahu diri saya ini lemah. Ya, ya. Wah, saya akan sibuk, saya akan ini, saya akan itu. Apalagi disuruh menghafal. Ya. Wah, lebih ramai lagi itu. Ya. Wah, itu bukan passion saya. Ya. Ini terus. Wah, apalagi suruh mengamalkan, suruh wah semuanya ada semua ya. Oleh karena itu bertawakallah kepada Allah. Serahkan ya dirimu itu kepada Allah ya. Saya tadi dari awal katakan hilangkan dulu itu yang sering dijadikan oleh manusia sebagai penghalang ya. Jadi kalau menyerahkan sesuai dengan ma'rifatullah yang pertama tadi, kita akan mengatakan, ya Allah, Engkau ciptakan diriku agar bisa bersama Al-Quran. Kalau begitu ya Allah, tolonglah ya, ide itu bisa terlaksana dalam kehidupan saya. Ya. Tanpa pertolonganmu ya Allah, saya ini lemah. Ya. Tanpa pertolonganmu ya Allah, saya akan digoda terus sama setan. Kata setan, jangan tilawah, jangan tilawah. Atau tema kita lebih integar maknanya ya, bersahabat. Kalau bersahabat itu berarti ya semua bentuk berarti ya siap akan dilaksanakan. Kalau mengatakan kalau jiwanya mengatakan tidak bakat ya, maka dia juga ya, yakin kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan kepada Engkau ya Allah, diriku ini kalau versi saya ini nggak bakat untuk suruh ngaji gitu, suruh tilawah, tapi Engkau sebagai pencipta diriku lebih maha kuasa untuk menjadikan diriku ya bisa tilawah, bisa menghafal, bisa paham dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir ya ketika kita mau, ketika kita siap ya Allah kemudian tidak melibatkan dirinya terhadap kesiapan manusia ya. Jangan dikira Allah kemudian ya sebagai pencipta diri manusia itu tidak terlibat menghilangkan hal-hal yang menurut manusia itu kendala. Itu kalau kita memakai pendekatan ma'rifatullah ya. Tapi kalau kita sudah ibaratnya ada alasan B, alasan C ya. Kemudian kita lupa bahwa Allah Maha Kuasa untuk bisa membuat manusia itu mengatasi semua kendala yang diyakini manusia. Ya. Ketika itu dilupakan dan sampai kepada kesimpulan nggak mungkin seperti saya ini bisa. Ya udah kata Allah, silakan kalau kamu nggak percaya dengan saya. Akhirnya benar manusia itu ya sampai akhir hayatnya ya selalu terkendala untuk bersama Al-Quran karena dia tidak yakin bahwa sebenarnya Allah Maha Kuasa untuk menolongnya. Ya. Ya. Sehingga ma'rifatullah yang kedua terkait bersama dengan Al-Quran ini ya diawali dengan pentingnya berhusnudzon, bersangka baik dengan Allah. Ya. Yang nyuruh saya tilawah Allah, yang nyuruh saya menghafal Allah, yang nyuruh saya tadabbur, yang nyuruh saya memahami Allah semua. Apa iya Allah nggak mau menolong hamba-hambanya yang telah berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan? Kan mustahil. Ya. Tapi kalau manusianya sudah memvonis diri, ya udah silahkan aja. Ya. Nggak usah bersama Al-Quran. Sehingga Allah katakan di akhir surat Al-Isra, Qul aminu bihi aw la tu'min. Di surat Al-Kahfi, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kamu beriman enggak beriman terserah kamu. Kamu mau
Percaya nggak percaya terserah kamu. Ya. Tapi untuk orang yang punya keyakinan, akhirnya ditolong oleh Allah. Faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya. Maka siapa yang ingin menjadikan Al-Quran tempat dia kembali, ditolong. Ya. Liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Quran ini ya akan Allah akan menolong hamba-hambanya yang punya kemauan untuk memilih hidup lurus bersama Al-Quran. Ya. Ya, begitu ya, insya Allah ya. Apa ini arahan singkat ya untuk menjadi sahabat Al-Quran, sebagaimana hadisnya memang ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Memang Al-Quran akan istilahnya kalau kita itu apa, jemput bola, nyariin mana ini dulu orang-orang yang mau yang dulu bersahabat dengan saya, istilahnya ya, baru itu nanti ditolong ya. Maka siapa yang punya keimanan dengan hari kiamat, dengan seluruh suasananya, insya Allah pasti tertarik ya. Jadi kalau masalah keimanannya tidak diselesaikan dulu, tidak dibangun dulu, memang Al-Quran akan terasa ngerepotin, ya, nyusahin dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Seperti waktu yang telah ditentukan untuk saya habis sampai di sini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, jazakallah khair kepada Ustadz Abdul Aziz yang sudah luar biasa menyampaikan materinya, Masya Allah. Untuk sesi yang sekarang, insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman nih yang punya pertanyaan. Boleh langsung menggunakan fitur raise hand ya untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Karena ini kesempatan yang luar biasa, jangan sampai disia-siakan rekan-rekan teman-teman ini semuanya. Maka kalau ada pertanyaan boleh disampaikan langsung melalui chat ataupun bisa secara langsung ya, dengan di raise hand dulu, dipencet di fitur raise hand-nya. Setelah itu kami izinkan untuk bertanya langsung secara on mic ya. Maka rekan-rekan, bapak-bapak dan akang-akang semuanya yang punya pertanyaan. Adakah? Kalau belum ada, boleh MC-nya dulu ya. Saya juga penasaran. Gini, Ustadz, kan belakangan ini kita melihat ini ya, Al-Quran itu dihinakan gitu, dilecehkan ya, Ustadz. Kalau menurut Ustadz, sebagai para sahabat Al-Quran nih, respon apa yang paling tepat sih, Ustadz, yang bisa kita tunjukkan, atau feedback seperti apa yang wajib kita lakukan gitu untuk mengcounter perilaku-perilaku yang seperti itu, Ustaz? Ya, di surat Al-Hajj itu Allah katakan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya. Siapa yang memuliakan ya ikon-ikon yang telah ditetapkan oleh Allah ya, maka itu bukti adanya ketakwaan ya. Jadi ada Al-Quran, ada nama Rasulullah ya, ada nama syariatnya, sholat ya, puasa, itu namanya sya'air ya. Maka sebagai orang beriman ya, ya minimal bereaksi secara perasaan ya. Tidak cuek apalah dengan si manusia ya, merdeka orang mau ngapain aja ya, ya. Padahal sesajen ditendang aja marahnya se-Indonesia ya. Ya, tapi ya Quran dibakar ya adem-adem aja ya.
Jadi seperti yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa reaksi orang beriman yang paling minim ketika ada lambang-lambang keislaman dihinakan adalah, ya, al-inkar, ya. Dia bereaksi dengan ketidaksukaannya, walaupun itu disebut dengan fahuwa dha'ful iman, itulah iman yang paling lemah, ya. Ya, walaupun bagi sebagian orang yang punya kekuatan untuk melakukan protes, maka itulah yang seharusnya dilakukan, ya. Ya, sebetulnya dia seorang kepala negara atau anggota DPR, ya. Dia bisa, ya apakah dia protes secara hubungan diplomatiknya ataupun protes bagi pegiat medsos, ya, mengungkapkan protesnya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di Amerika, ya, yang juga menyampaikan suatu protes keras atas perbuatan itu, ya. Nah, inilah pemahaman secara, ya, secara apa, ya, secara takwal qulub, ya, itu kejadian, ya, bersih dari dari tendensi penghinaan, kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan yang terkait dengannya, begitu Al-Qur'an, itu semua nabi-nabi yang ya. Penting juga, ya, kondisi ini menjadi sebuah reaksi-reaksi yang bersifat inspiratif. Gimana misalnya? Ya. Quran dibakar, ya. Ya. Terus ruginya bagi umat Islam apa? Ya. Begitu sudah jadi abu, apa ruginya? Ya, ruginya paling cuma citra aja, citra, ya. Ya, lemah banget kaum muslimin. Kitab-kitabnya dibakar, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangkan, ya, kalau disebut Al-Quran dibakar itu sebuah penyanyian, ya. Bayangkan ketika diri orang beriman itu, ya, bertahun-tahun nggak pernah baca Al-Quran, ya. Dikasih tahu nggak mau, di ini nggak mau. Bukankah itu lebih merugikan dirinya? Ya. Tapi anteng-anteng aja, ya. Punya Quran nggak terbaca-baca, ya. Bahkan sampai datang bulan Ramadan juga nggak tertarik untuk baca. Ya. Bukankah itu lebih memberi dampak kerugian, ya? Kalau itu dilakukan oleh 10 orang saja, ya, dalam komunitas kaum muslimin, udah jelas itu merugikan. Gimana kalau itu dilakukan oleh jutaan kaum muslimin, ya? Tidakkah, ya, ini reaksi yang lain, ya, bukan reaksi setuju atau tidak setuju pembakaran. Ini tadi saya katakan reaksi. Afwan Ustadz, kepencet mute itu sepertinya. Nggak paham isi Al-Quran itu apa, ya. Ya, bukankah itu lebih merugikan lagi, ya. Nggak mengamalkan, jutaan kaum muslimin belum siap mengamalkan, bukankah itu lebih merugikan lagi, ya. Ya. Tapi kok kayak nggak ada apa-apa nih, ya. Ya. Ya, jadi penting juga selain reaksi-reaksi yang sifatnya protes, ya,
maka harus menjadi inspirasi. Quran dibakar kita marah misalnya, Quran nggak diamalkan kita nyantai-nyantai aja, ya. Ya begitulah seharusnya sikap orang beriman melihat peristiwa ini sebagai sebuah peristiwa yang apakah pelecehan terhadap Allah dan kaum muslimin, ya, tapi juga harus bisa memberi inspirasi-inspirasi yang lebih signifikan menuju kepada perubahan atau peningkatan kualitas Allah. Oke, siap. Jazakallah Ustaz. Berarti tadi ya, selain respon-respon kita menolak atau kita menentang, kita juga bisa jadikan peristiwa ini jadi bahan muhasabah untuk kita ya. Sudah sejauh mana sih kita sedekat itu sama Al-Quran, sudah sejauh mana interaksi kita, sejauh mana kita sudah bisa memahami dan bahkan mengamalkannya gitu. Harusnya kita lebih sedih gitu ya, belum bisa mengamalkannya. Jadi nggak hanya simbolis-simbolis seperti itu, tapi kita juga harus menggunakan yang lebih substantif ya. Betul ya. Yang terjebak sama simbolis lah intinya. Ya Siap, betul itu. Oke, sepertinya ada satu penanya lagi, ada dari Kang Arif di Bandung. Mangga, Kang, boleh di on mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hapunten Kang MC dan Ustadz belum bisa buat buka kamera. Ya, silakan. Ustadz, terkait kedekatan dengan Al-Quran Ustadz ya. Saya pernah mendengar bahwa ada saja sahabat yang mengatakan bahwa jika kita tidak menamatkan Al-Quran dalam 40 hari, artinya kita termasuk orang yang tidak peduli dengan Al-Quran gitu Ustadz ya. Nah, cuman di sisi lain saya pun ingin mencoba untuk menambah hafalan Ustadz. Nah, apakah mungkin mana kira-kira Ustadz yang lebih berkenan gitu, atau mungkin mana yang lebih baik, atau mungkin mana yang lebih didahulukan gitu? Apakah kita menamatkan 40 hari Al-Quran, atau kan mungkin kita menambah hafalan? Itu mungkin Ustadz. Dan mungkin adakah cerita dari sahabat-sahabat yang mungkin dulu membaca atau mungkin menghafal Al-Quran terlebih dahulu? Begitu Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Jadi semua yang terkait dengan Al-Quran ini memang ya butuh daya dukung ya. Dan daya dukung itu harus diproses, nggak bisa tiba-tiba muncul sendiri. Ya. Kalau soal tilawah dan hafal, ya aslinya itu satu kesatuan, ya, bahwa orang beriman itu ya aslinya ya memang sudah hafal gitu. Ketika dia membaca itu sudah hafal, ya. Sehingga nggak ada masalah bagi dia. Jangankan 40 hari, ya, para sebagian sahabat langganannya 3 hari, karena saat dia apa yang dia baca itulah yang sudah dia hafal. Nah, ini kalau mau pakai perhitungan perhitungan kemampuan maksimal gitulah ya. Dan siapapun yang bisa sampai kepada kemampuan maksimal pasti karena dia telah merintisnya, ya, telah memprosesnya sampai akhirnya dia punya kemampuan seperti itu. Ya, ya ibarat orang nyupir mobil gitu ya. Ya, untuk bisa mau nyetir mobil dalam segala kondisi itu kan nggak langsung bisa, ya. Bagaimana lagi macet perlu pengalaman, bagaimana lagi nanjak perlu pengalaman, gimana di jalur cepat ya kayak tol ada pengalamannya, ya. Ya masing-masing ketika semua pengalaman ini dimiliki, maka seorang supir mobil itu ya sudah secara otomatis ya ada kondisi gini dia sudah bisa, ada kondisi begitu dia sudah bisa melakukan, ya begitulah pembaca Al-Quran yang sudah terbiasa baca dan hafal, maka bagi dia itu bukan satu masalah, ya. Mungkin kalau menjadi masalah ketika
terkait di luar kemampuannya, sakit misalnya. Ya, walaupun sudah hafal banget, kalau sakit ya susah untuk bisa tilawah. Bepergian ya, pasti juga agak terganggu. Nah, di bawah ini ya seseorang harus ya ada kemampuan di bawahnya, berarti seseorang harus melatih kemampuan baca. Ya. Kemampuan tilawah yang normal itu ya, kalau dia bisa membaca 1 juz itu ya, atau kurang 1 juz kalau pakai hitungan 40 hari ya, kalau pakai 30 hari kan 1 juz, karena 1 juz itu terdiri 20 halaman ya. Jadi langkah berikutnya adalah bangun kemampuan di bawah yang pertama tadi ya, yaitu memiliki kemampuan membaca yang sebetulnya yang lancar, yang sudah tidak mikir lagi, tidak terbata-bata ya, sampai dicapai kemampuan kira-kira 1 juz itu bisa selesai 30 sampai 40 menit ya. Juz berapa saja ya, antara 30 sampai 40 menit. Kalau saja seseorang itu ya bisa memiliki kemampuan baca yang lancar seperti itu ya, maka ketika dia ingin membagi waktunya untuk menghafal, itu insya Allah memadukannya lebih mudah ya. Jadi memang menjadi suatu kendala ketika buru-buru saya ini menghafal, baca aja saya masih susah ya, masih harus berusaha ya. Jadi gimana dong? Ya udah, lakukan apa yang saat ini bisa kamu lakukan ya. Lagi bisanya tilawah, ya udah tilawah aja ya. Nanti di momen yang lain saya bisa menghafal, ya udah hafalin ya. Jadi ada saat menghafal, ada saat membaca, terus saja begitu ya. Ya, lama-lama kan nanti sampai kepada kemampuan yang pertama tadi ya. Terus sampai kemampuan pertama tadi ya, maka insya Allah tidak menjadi kendala lagi ketika harus memadukan antara membaca dan menghafal ya. Sabarlah dengan prosesnya, bisa setahun, bisa 2 tahun. Pokoknya kalau diproses, kemampuan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz Abdul Aziz. Bagaimana Kang Arif, terjawab? Alhamdulillah cukup, Kang. Terjawab, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Qadarullah, rekan teman-teman semuanya, karena keterbatasan waktu, kami cukupkan sesi tanya jawabnya. Selanjutnya kita masuk ke closing statement dari Ustaz Abdul Aziz sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Enggak, Ustaz? Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah mengkaji pentingnya hidup dengan Al-Qur'an ya. Maka Rasulullah mengatakan inna hadzal Qur'an ma'dubatullah ya. Quran ini bagaikan hidangan dari Allah ya. Ya tahu sendirilah ya. Kalau antum siang-siang dihidangi makanan yang enak, kira-kira gimana? Ya kalau sehat semua nikmat, nambah gitu ya, apalagi ada sambalnya ya. Maka saat kita menikmati hidangan Al-Quran ini berarti diri kita itu sehat. Kalau kita belum bisa menikmati hidangan ini, berarti kita harus terapi diri kita agar kita bisa menikmati ya. Sekian dari saya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Abdul Aziz yang sudah mentransfer ilmunya, Masya Allah. Jadi kita lebih tahu dan lebih banyak insight lagi mengenai bagaimana kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Semoga bisa kita maknai materi-materi yang sudah disampaikan dan juga kita bisa amalkan tentunya setelah kita selesai dari kajian ini. Sebelum kita tutup, ada sesi foto bersama. Mohon berkenan saat kita foto terlebih dahulu bersama-sama. Mangga untuk
Para peserta boleh menyalakan kameranya dan kita masuk ke sesi dokumentasi yang akan didokumentasi oleh operator dan dikomandi oleh saya sendiri. Mangga, teman-teman ini semua sudah siap ya? Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita mulai. Mangga operator disiapkan. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh digaya bebas. 1, 2, 3. Oke, cukup operator, aman? Oke, siap. Kalau begitu jazakallah sekali lagi kepada Ustadz Abdul Aziz. Semoga selalu diberkahi kesehatan juga kelancaran dalam segala kegiatannya. Terima kasih banyak. Dan dengan selesainya pematerian pada hari ini, maka telah selesai sesi kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan katsira kepada teman-teman nih semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga ada keberkahan dan juga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa dibawa pulang dan bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya atau mungkin kepada sanak saudara maupun kepada tetangga-tetangga di sebelah kanan kirinya. Semoga jadi amal baik untuk kita semua. Terima kasih. Saya Amir Mukhtar sebagai pemandu acara pada sore hari ini undur diri. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya insya Allah. Semoga Allah kasih kesempatan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa khairul kalam wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangga, terima kasih banyak.